Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Ternyata Indonesia nggak bisa mengalahkan Yaman walaupun di Piala Asia ini Indonesia berada di pot ketiga, sementara Yaman di pot keempat nih. Ternyata nggak bisa Betul. juga nih Indonesia mengalahkan Yaman. Hasilnya seri, bro. Aduh, memang ini kan sama dengan waktu di kualifikasi kemarin bahwa Indonesia dan Yaman tidak ada yang berhasil unggul ya, seri juga. Kadang seri Betul. juga. Tapi Betul. banyak yang orang tidak puas itu bukan karena hasilnya, tetapi karena permainan timnas Indonesia di U20 Piala Asia U20 ini. Bro Ipung, seperti apa nih, Bro? Iya, kalau memang ada pernyataan ketidakpuasan bukan cuma sekedar melihat hasil, Mhm. itu saya sih setuju ya Hmm. bahwa yang kita butuhkan juga kan bagaimana perkembangan sepak bola di U20 itu Hmm. mengalami lonjakan-lonjakan gaya permainan yang lebih atraktif ya. Hmm. Karena mereka juga kan sudah dibekali oleh banyak training camp, kemudian uji coba ke berbagai negara, dan itu juga kan sebagai upaya dari PSSI dalam hal ini ya, Hmm. untuk mendongkrak gaya permainan sepak bola di U20. Hmm. Karena ini kan levelnya level Asia. Hmm. Level Asia tentu berbeda kalau kita bandingkan dengan level katakanlah Asia Tenggara ya. Nah, makanya PSSI merasa memandang perlu juga kalau misalkan memang pihak kepelatihan menganggap bahwa butuh TC yang panjang, butuh uji coba ke berbagai negara, itu adalah upaya dari PSSI untuk mengakomodir kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh pemain timnas kita. Hmm. Kekurangannya antara lain pengalaman salah satunya Hmm. ya, Hmm. pengalaman bertanding, jam ini ya, jam bermain dan segala Hmm. macam, waktu bermain dan segala macam. Nah, cuma masalahnya kan apa yang dibayangkan dan apa yang dicita-citakan oleh PSSI maupun oleh para pemerhati sepak bola gitu ya, dengan begitu panjangnya prosesnya, Hmm. itu ternyata tidak terlihat dari sisi gaya permainan. Tidak ada gaya permainan yang atraktif. Dari tiga pertandingan tersebut, ya kita juga lebih-lebih selalu mengulang kesalahan yang sama. Dua pertandingan itu kan sangat terlihat. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Yaman pun kita hampir-hampir kegolan dari pola yang sama, bola dilempar ke depan gawang untuk disundul, dan lucunya yang menyundul sepak ini umpan dari pemain Yaman itu tingginya jauh di bawah rata-rata pemain timnas kita. Wah. Itu kan artinya memang apa ya, PR-nya ternyata belum Hmm. diselesaikan Hmm. oleh staf kepelatihan. Hmm. Yang berikutnya adalah gaya permainan yang lucu sekali ya saya lihat Hmm. ya. Hmm. Bagaimana pemain timnas kita itu kok kembali ke zaman dulu ya, ketika filosofi permainan sepertinya memegang bola lama-lama, putar kutak-katik, kemudian kehilangan bola gitu loh. Hmm. Ini pun terjadi. Hmm. Jadi yang terjadi adalah pemain Indonesia ini bukan seperti ini ya, Hmm. bukan seperti atlet sepak bola, tapi atlet olahraga atletik di cabang 100 meter. Jadi main cepet-cepetan lari terus gitu loh, muter-muter, kasihan saya sebetulnya. Makanya kalau kalau kemudian kita di menit-menit terakhir dibombardir oleh Yaman itu berkali-kali hampir menggolkan gawang Indonesia. Cuma memang penampilan kiper Indonesia sangat bagus ya, sehingga gol itu tidak terjadi. Hmm. Tapi ini kan membuktikan bahwa gaya permainan yang tidak efisien, yang mengandalkan lari-lari, itu hanya menguras tenaga. Hmm. Jadi stamina tidak cukup untuk bermain 90 sebetulnya, 90 menit Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Untung saja bahwa performa dari kiper kita cukup bagus untuk bisa menggagalkan gawang percobaan-percobaan dari pemain-pemain Yaman tadi itu, Bro. Hmm. Bro, ini kan makin kuat nih santer bahwa Hmm? Coach Indra perlu diganti. Saya sih juga merasa yakin ya Hmm. bahwa evaluasi dari PSSI akhirnya pada poin kritisnya adalah Hmm. Hmm. penggantian dari keseluruhan staf kepelatihan yang ada gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, karena yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kan sebetulnya PSSI berusaha menciptakan momentum ya. Momentum persepak bola Indonesia yang lagi bagus. Ini jangan sampai dirusak oleh hasil-hasil yang kurang mengenakan gitu loh, Bro. Ya, ya. Nah,
Eh, cara misalkan berusaha untuk memelihara momentum yang sudah pernah kita dapat, ini bisa jadi ya dengan penggantian dari sisi kepelatihan gitu loh, bro. Hmm, Dan ini sangat mungkin bisa terjadi. ya. Di beberapa media sosial terus muncullah Hmm, nama-nama gitu ya, siapa yang pantas jadi pengganti Indra Safri gitu. iya. Tapi kok saya melihat nama-nama yang muncul di media sosial ini kayaknya belum cocok. Kalau Bro Ipung Ya, kira-kira siapa nih kalau selain selain yang luar negeri ya, yang dalam negeri itu ada nggak sih yang cocok nih? Seperti gini, ajang Piala Asia kali ini juga kan kemudian juga memperlihatkan, membuka mata kita ya, Hmm. bahwa di level usia U20 saja itu kompetisinya sudah sedemikian sengit, Hmm. kemudian gaya bermainnya juga sudah sangat bagus, Hmm. sehingga yang dibutuhkan adalah pelatih yang juga bagus, mumpuni, Hmm. pelatih yang juga punya pengalaman gitu loh. Hmm. Hmm. Nah, kalau misalkan kemudian kita trial by error dalam hal ini ya, seperti apa yang ditunjukkan oleh PSSI ketika penunjukan yang kemarin, itu rasanya sudah tidak bisa dilakukan. Hmm. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih-pelatih yang benar-benar punya pengalaman dalam mengelola sebuah memanage sebuah tim, mengelola kemudian berusaha juga meningkatkan performa tim secara keseluruhan gitu, Bro. Hmm. Jadi bukan tidak mungkin bahwa di level U20 nanti akan muncul pelatih-pelatih asal dari luar negeri, misalkan Belanda katakanlah. Karena yang santer terdengar mungkin bisa jadi Gerald Van den Berg, bro. Gitu. Oh, Hmm, waduh, ini tambah lagi ya, tambah amunisi lagi nih Indonesia nih. Jadi Indonesia menjadi Belanda kedua ya. betul. Karena benar yang kita kan berusaha menyamakan ya, menyamakan persepsi dari mulai jenjang usia paling katakanlah di usia U17 katakanlah Hmm. ya, sampai ke jenjang senior itu harus punya pola yang sama gitu loh. Jadi harus paralel, satu frekuensi Hmm. semua. Hmm. Hmm. Itu untuk menciptakan ketika pemain-pemain promosi ke usia yang lebih lanjut, yang lebih senior, mereka tidak lagi gagap juga artinya mereka sudah terbiasa dengan pola-pola permainan yang diterapkan di kepelatihan sebelumnya. Hmm. Sehingga ketika memasuki pelatihan yang di tingkat senior, mereka hanya tinggal melanjutkan, bukan memulai lagi dari awal, gitu loh, bro. Nah, kalau misalkan pelatih diganti, pemainnya perlu diganti juga nggak, Bro? Saya pikir gini, kalau misalkan nanti akan ada perubahan kepelatihan Hmm. dari mungkin saja ya pelatih asal Belanda. Hmm. Rasanya untuk secara besar-besaran ada penggantian mungkin tidak ya, Hmm. belum sampai ke situ. Hmm. Karena biar bagaimanapun pelatih yang nanti akan ditunjuk, katakanlah kayak saya asumsikan ini pelatih asal Belanda katakanlah ya, Hmm. itu juga kan mereka juga butuh pondasi Hmm. pondasi dari pemain-pemain yang terbiasa bermain di level itu. Hmm. Nah, pondasinya kebetulan adalah pemain-pemain yang turun di Piala Asia ini. Hmm. Walau seiring waktu, setelah mereka juga kemudian mencermati, melakukan evaluasi, mungkin saja ada perubahan-perubahan gitu loh. Hmm. Hmm. Perubahan-perubahan ini yang kita tunggu sebetulnya apakah di level U20 itu akan juga ada penambahan dari diaspora-diaspora baru gitu loh. Itu sangat mungkin terjadi gitu loh. Tergantung kebijakan dari PSSI-nya nanti gitu, Bro. Ini kan kalau waktu kemarin Hmm. Sintayong dimundurkan gitu ya, disebut Ya, bahwa Sintayong tidak punya kesalahan, tapi karena sesuatu hal disebut masalah kepemimpinan tim dan segala macam, akhirnya dia diganti gitu ya. Nah kalau ya, misalnya Indra Safri ini yang disebut dosanya apa aja ya bro? ya mungkin gini ya. Kalau saya melihat ya, kalau saya mencermati awal terjadi blok antara blok Indra Safri, kemudian ada blok STY katakanlah ya. Karena saya lihat antara pelatih-pelatih yang katakanlah menjabat sebagai pelatih nasional, entah itu dari berbagai level usia, harusnya bisa berkoordinasi gitu loh. Hmm. Bukan mereka dianggap sebagai saingan gitu loh. Hmm. Nah, cuma persoalannya, nah ini tadi sepertinya ada ego-ego dari
pelatih entah yang mana gitu ya, yang Hmm. sepertinya ingin menunjukkan bahwa saya juga punya ini loh, punya Hmm. kemampuan gitu loh. Hmm. Koordinasi kan bukan berarti mereka ada di level yang jauh di bawah, tidak. Hmm. Hmm. Koordinasi dalam pengertian kerjasama gitu loh, saling melengkapi. Hmm. Tapi kalau sepertinya yang saya lihat yang kemudian dicermati oleh banyak orang Hmm. bahwa ini ada gap antara pelatih-pelatih yang ada sehingga Hmm. memunculkan sebuah persaingan. Nah, ini sebenarnya Hmm. agak kurang sehat sebetulnya. Nah, Hmm. persaingan-persaingan ini kemudian kan memunculkan juga kemudian ada analogi lokal pride lah dan segala Hmm. macam, Hmm. anti Ya. diaspora lah dan segala macam. Ini kan bagian dari gimmick-gimmick atau yang mungkin saja bagian juga dari kontribusi dari para netizen kita Hmm. yang secara tidak sengaja itu meruncingkan jadi persoalannya ini, persoalan seperti ini gitu loh, bro. Hmm. Iya, iya. Hmm. Oke, laga lawan Yaman sudah selesai, jadi perhelatan di U20 juga dalam hal ini Hmm. adalah Piala Asia U20 sudah selesai gitu ya. Ya, Nah, yang berikutnya kan nanti ada Piala Asia U17 nih. Apakah betul. hasil U17 akan lebih baik daripada U20, bro? Ya tentu kita punya harapan seperti itu ya. Artinya ini kan sebuah pembelajaran yang sangat bagus ya, Mhm. bahwa kalau pelatih kemudian memang punya tugas untuk bisa apa namanya meningkatkan performa tim, ya Hmm. memang itu yang harus dia lakukan gitu loh. Mhm, mhm. Jangan hanya permintaan saja, semuanya sudah dipenuhi, tapi dia tidak bisa membuktikan. Nah, Hmm. yang ini kan sebuah pembelajaran juga buat Coach Nova ya. Jangan Hmm. terlalu banyak menuntut, katakanlah seperti itu Ya, ya. ya, Tapi ya, ya. perlihatkan dulu bukti gitu loh. Kalau buktinya bisa apa kelihatan, ya mungkin saja bahwa Coach Nova mungkin juga bisa terus bisa bersama dengan U17 nanti gitu, Bro. Ya, 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 Dan ya. kita harapkan saja bahwa pembelajaran ini itu juga membuat adik-adik kita di U17 itu juga mulai awareness, mulai aware terhadap bagaimana pola permainan yang efektif itu bisa dilakukan. Bagaimana bermain secara organisasi itu bisa dilakukan, gitu, Bro. Itu kalau saya lihat kemarin ada satu pemain yang U17 dipanggil U20 terus tim klubnya ribut. Terus Ya, akhirnya dia balik lagi ke U17. Kayaknya ya. beruntung banget nih orang ya memilih U17. Sebetulnya gini, kalau kalau saya lihat apa yang terjadi di luaran, itu kan rata-rata mereka tidak katakanlah tidak menyalahkan pemain dalam hal ini ya. Iya, betul. Nah, dalam hal ini pemain boleh dibilang ya mereka dijadikan inilah, dijadikan atalase Hmm, kemampuan hmm. dari pelatihnya. Nah, makanya karena mereka hanya menjadi etalase dari kemampuan dari Pelatih. pelatih-pelatihnya, makanya yang menjadi sasaran adalah jajaran kepelatihannya gitu loh. Itu hal yang wajar saya pikir. Iya, 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 iya. Oke, kalau menurut saya itu yang menjadi obrolan kali ini ya, bahwa Ya, Indonesia akhirnya ya walaupun secara posisi masih tetap di posisi 3 ya bro ya, iya betul. tapi Tapi udah nggak ada nggak asik banget. nggak ada apa-apanya, poinnya satu sama dengan yang di bawahnya juga satu gitu, cuman karena Betul, selisih gol betul. aja. Saya kira itulah obrolan kita kali ini, kita lanjut di obrolan lain, sampai jumpa, bye. Thank you, bro.